Baby Twins Billionaire, Chapter 15. Kini tibalah masanya di mana Johan dan Keisha menantikan apa yang selama beberapa hari ini mengganggu pikirannya. Jika Johan tampak tenang, berbeda dengan istrinya, Keisha tampak begitu gugup. Ia sangat berharap jika si kembar adalah cucu mereka. Johan dan Keisha telah duduk di depan Dr. Ical. "Bagaimana, Ical?" tanya Johan. "Sabar, Johan. Kau bisa lihat sendiri hasilnya," ucapnya sembari tersenyum. Dr. Ical merupakan sahabat dari Johan sejak dulu dan merupakan orang kepercayaannya. Itu sebabnya Johan mempercayakan Ical untuk mengelola rumah sakit miliknya dan dibantu oleh sang anak, yaitu Aiden, yang tak lain adalah sahabat Vero sendiri. Ical memberikan kepada Johan kertas yang berisi hasil pemeriksaan DNA antara si kembar dan juga Vero. Tanpa berlama-lama, Johan dan Keisha membuka lipatan kertas tersebut. 10 detik, 20 detik, 30 detik kemudian. "Didi, benar, mereka cucu kita, si kembar cucu kita," ujar Keisha dengan senangnya. Johan pun ikut tersenyum. "Iya, Hani, kita sudah punya cucu, 2 lagi," balas Johan memeluk Keisha dari samping. "Ingat, orang di depan kalian adalah seorang duda. Jangan mesra-mesraan di sini," protes Dr. Ical seraya berdecak kesal melihat tingkah dua sejoli di depannya. "Makanya nikah lagi, betah banget ngeduda," canda Johan. "Cih, selamat ya kalian, sudah jadi kakek dan nenek. Jadi apa rencana kalian? Apa kalian akan memberitahukan langsung kepada Vero?" tanya Ical. "Tidak, aku akan membiarkan dia mencari tahu sendiri. Tapi tetap secara tidak langsung aku akan mempertemukan mereka. Kita lihat bagaimana reaksi anak itu. Apakah dia akan mengenali anaknya atau tidak," ucap Johan enteng bersandar ke kursi. "Iya, Mami setuju," timpal Keisha. Johan dan Keisha pun berdiskusi di depan Ical mengenai rencana mereka. Ical hanya menjadi pendengar dan melihat dua sejoli yang selalu tampak mesra di depannya. Dia jadi teringat dengan mantan istrinya yang pergi meninggalkan dirinya dan putranya. Ical sangat terpuruk waktu itu. Setelah mengantongi izin dari Freya, kini Keisha telah berada di depan sekolah. Tentu saja lengkap dengan maskernya, karena Keisha tidak mau membuat heboh sekolah dan para pemburu berita. Belum saatnya mengumumkan tentang si kembar. Tunggu saat waktunya tiba. Sedangkan Johan sudah berangkat ke kantor, tentu saja dengan wajah yang berseri-seri. "Selamat Tuan, Anda sudah menjadi kakek," ucap Rudy. "Apa kau tahu, Rudy? Aku senang sekali. Ternyata sebahagia ini menjadi kakek," ucap Johan tanpa malu. Hilang sudah wibawa dingin yang sudah tertanam selama ini. "Iya Tuan, sangat jelas terlihat di wajah Anda," balas Rudy sang asisten dengan tersenyum. "Benarkah? Rudy, berikan bonus kepada semuanya hari ini. Dan jangan lupa ajak mereka makan-makan di markas besar untuk merayakan semua ini. Ingat, hanya makan, tidak dengan yang lainnya," pinta Johan. "Siap Tuan," ucap patuh Rudy. Para pengawal Johan memang bukan orang biasa, melainkan orang-orang yang sudah terlatih secara mental maupun fisik di bawah naungan kelompok Black Wolf yang diketuai oleh adik sepupunya Johan sendiri. Meski termasuk dalam kelompok mafia terkuat, namun mereka tidak pernah sekalipun menyentuh barang terlarang dan bermain wanita, karena itu sangat bertentangan dengan prinsip Johan dan sang sepupu. Saat ini Keisha berada di mobil.
Keisha dibuat bingung dengan sikap si kembar yang tiba-tiba saja berubah menjadi cuek. Bahkan Fiona yang biasanya cerewet pun sekarang hanya diam. Padahal Fiona hanya merasa pusing. Itu sebabnya ia tidak banyak bicara. Namun lain halnya dengan Filio. Sayang, cucu-cucu nenek kenapa diam? Tanya Keisha yang saat ini duduk di tengah-tengah mereka, sembari mengelus lembut rambut kedua bocah itu. Namun bukannya mendapatkan jawaban, si kembar masih hanya diam melihat ke jalanan. Aku salah apa ya? Ucap lirik Keisha, bingung. Leo, kenapa cuekin nenek? Keisha masih berusaha membuat si kembar berbicara. Bahkan saat ini, ia sedang memasang wajah menyedihkannya karena tidak dihiraukan oleh cucu mereka. Leo memandang sejenak kepada Keisha, lalu kembali memandang ke jalanan dengan kedua tangan melipat ke dadanya. Sungguh mengemaskan, pikir Keisha. Nenek jahat, ucap Filio. Jahat? Jahat kenapa sayang? Apa nenek punya salah sama kalian? Ngomong dong, supaya nenek tahu di mana kesalahan nenek. Ucap Keisha dengan suara kecil, sebab takut membangunkan Fiona. Sekarang nenek lihat wajah Leo. Lalu nenek ingat wajah kakek Johan. Bukankah kami mirip? Tanya Filio masih dengan mode merajuk. Keisha sempat tersentak dengan ucapan bocah laki-laki itu. Selama ini kami tidak punya dedi. Hanya Mami dan Mami Maret yang selalu jagain kami. Tapi kemarin waktu di sekolah, Leo dan Vio lihat seseorang yang sangat mirip denganku. Kami yakin itu dedi kami. Kami berusaha mengejarnya, tapi dia sudah pergi. Setelah Leo mencari tahu orang itu adalah anak dari nenek dan kakek. Namanya Vero. Dan benar, aku, pria itu dan kakek. Kami bertiga mirip. Leo yakin itu dedi. Tapi kenapa dedi tidak mencari kami? Apa dedi tidak menginginkan kami? Keisha langsung merengkuh tubuh kecil itu yang sudah kelihatan berkaca-kaca. Jika anak itu masih ingin menangis, Keisha justru sudah berlinang air mata mendengar ucapan cucu mereka. Maafkan nenek sayang, maafkan nenek. Keisha meleraikan dekapannya, menangkup kedua pipik anak itu. Apa Leo percaya kalau nenek bilang jika Leo dan Vio benar cucu kandung nenek? Tanya Keisha, dan Leo mengangguk karena sangat yakin bahwa pria itu adalah dedinya. Keisha mendekap kembali tubuh kecil itu. Iya sayang, kalian benar cucu kandung nenek. Kami sudah melakukan tes DNA dan benar terbukti kalau kalian adalah cucu kandung nenek. Dan benar Vero adalah dedi kalian. Apa dedi tidak suka pada kami? Kenapa dia tidak mencari kami? Leo sebenarnya tahu bahwa maminya pun tidak tahu siapa sebenarnya dedi mereka. Mami yang mengatakan bahwa dedi mereka sedang bekerja mencari uang, itu hanya alibi saja. Namun Leo tak habis pikir, bagaimana orang sekaya dedinya tidak bisa menemukannya dengan mami. No sayang, no. Kalian selalu mencari mami kalian. Hanya saja dedi ketunjuk. Itulah sebabnya dia tidak bisa menemukan kalian. Bahkan sampai sekarang dedi kalian tidak menikah, karena selalu mencari mami kalian. Benarkah? Apa nenek tidak bohong? Tidak sayang, nenek enggak bohong. Dan mulai sekarang jangan panggil nenek ya, panggil grandma, oke? Tanya Keisha. Oke grandma. Bocah itu langsung tersenyum, karena ternyata sang dedi mencari mami mereka selama ini. Namun hanya nasib baik yang tidak berpihak pada mereka. Sayang, apa Fiona tahu? Tidak, Nek. Grandma, Leo belum mengasih tahu soalnya. Soalnya Leo takut kalau ternyata Leo salah. Dan itu akan membuat Fiona sedih. Kalau bisa Leo gak usah beritahu Vio dulu ya sayang. Kita harus buat rencana dulu supaya dedi kalian yang sendiri yang tahu tentang kalian. Bagaimana?
Tanya Keisha dengan senyum jahilnya. Leo setuju, Grandma. Tapi kita mau kemana? Ini sepertinya bukan jalan ke butik, Grandma. Tanya Leo saat melihat jalanan yang mengarah ke arah yang berlawanan. Hari ini kita akan jalan-jalan ke perusahaan Dedi kalian. Perusahaan? Apa Dedi di sana? Apa Leo bisa bertemu Dedi? Tanya bocah kecil itu dengan wajah yang berbinar. Ya benar sayang. Dan ingat ya, jangan sampai Leo keceplosan manggil Dedi. Oke, Grandma. Balas Leo lengkap dengan jempolnya. Bocah itu terus tersenyum sembari melihat ke arah jalanan. Keisha menghela nafas. Semoga bocah tengik itu dapat mengenali anaknya sendiri. Batin Keisha. Bersambung. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih.